Hai semuanya, jangan lupa like and subscribe ya. Hai, ketemu lagi. Nah, kali ini kita masih akan melakukan pembahasan cerita pengalaman pribadi yang pernah aku rasakan sendiri. Mungkin juga kalian beberapa kali pernah mengalami juga, tapi mungkin nggak terlalu ngeh gitu. Nah, aku kembali ke topik yang aku pernah share di Instagram aku. Aku nanya kalian, pernah gak sih kalian ngalamin, jadi kalian ketemu orang terdekat kalian, teman kalian, mungkin saudara kalian, bener-bener orang dekat kalian, kalian ketemu, kalian sapa, tapi responnya tuh kurang direspon lah gitu. Ya udah, kalian nggak ambil pusing, terus besokannya kalian bahas, ternyata itu bukan dia. Nah, aku pernah ngalamin ini di asrama waktu aku masih di klub, di asrama yang sama, dan aku ngalamin 3 kali. Jadi pertama itu di asrama ini kita hanya punya 2 toilet, jadi 2 wastafel dan 2 WC untuk mandi dan untuk melakukan ya kegiatan aktivitas lainnya lah ya. Nah, jadi waktu aku lagi sikat gigi kan wastafel ada kacanya tuh. Nah, terus aku ngeliat teman aku lewat. Teman aku namanya Krisa, biasa aku pakai cincin. Dia lewat, dia masuk ke dalam WC, kan otomatis aku lagi sikat gigi, kelihatan dong dia lagi lewat, kelihatan dari kaca. Terus ngeliat juga gitu, pas aku lihat, Jen, aku sambil sikat gigi gitu kan, aku manggil, dan dia ya masuk aja gitu ke WC. Pokoknya nggak merespon, terus lama banget nggak keluar, sedangkan aku juga pengen melakukan aktivitas gitu di toilet. Akhirnya aku ketok, ternyata pintunya nggak dikunci sama dia. Pas aku buka, ternyata toiletnya kosong, nggak ada orangnya. Aduh, merinding. Toiletnya kosong, nggak ada orangnya. Udah dong, aku langsung ke kamar, karena aku sebenarnya sekamar sama dia. Dan pas aku ke kamar, dia lagi di situ lagi main game. Nah, jadi aku langsung oke, ternyata tadi bukan dia gitu. Itu pertama. Kedua itu terjadi lagi di asrama yang sama, juga kejadian dengan teman sekamar. Jadi waktu itu kalau kita di asrama tuh kita kasurnya tingkat 2, jadi kanan kiri. Terus waktu itu kebetulan karena asrama lagi penuh, jadi sekamar tuh ada yang bisa berempat, ada yang berlima. Nah, pas kamar aku itu karena agak gede, jadi kita berlima, jadi atas bawah, terus di tengah, di lantai itu kita pasang 1 kasur tambahan di lantai. Karena dia yang paling junior, jadi dia yang di bawah. Nah, jadi posisi dia di bawah sini, aku di kasur yang di sini, yang di atas ini ada orang, aku yang di sini. Itu posisi kayaknya subuh tuh aku tuh kebelet, aku pengen pipis gitu. Pas aku mau pipis tuh, pas aku bangun, aku ngeliat teman aku tuh bangun, dia bangun juga, terus itu sekitar mungkin jam 1:30 atau jam 2, aku lupa. Dia bangun, kayaknya tuh dia lagi ada slack sama temannya juga, partnernya waktu itu, jadi mereka tuh lagi ngobrol, lagi duduk gitu. Terus aku bilang, kalian ngapain jam segini belum tidur? Udah tidur situ. Anakku kan waktu itu termasuk senior ya. Terus aku bilang, udah tidur situ. Masih ngobrol jam segini, besok latihan, udah nggak usah berantem. Udah dong, aku ke toilet, aku pipis, terus aku balik lagi. Pas aku balik lagi, posisi itu yang satu udah tidur tuh, teman aku yang di kamar itu memang dia tidur, udah tidur. Terus teman aku satu lagi yang lagi selek sama dia itu jadi berdiri tuh sampingnya dia, jadi dia tidur di bawah sini, orangnya berdiri di sini. Jadi berdiri aja gitu ngeliatin dia, terus ngeliat, ya otomatis ngadep ke kasur aku dong. Udahlah, aku bilang, udah tidur situ, udah malam, aku bilang gitu kan. Dilanjutin besok lagi aja, aku bilang gitu. Udah dong, pas aku tidur, terus yang berdiriin dia duduk nih samping aku, tapi sambil ngeliatin ke teman aku, tapi dia duduk di kasur aku. Udahlah ya, aku pikir nanti juga kalau dia ngantuk dia balik sendiri ke kamarnya, karena kamarnya memang bukan di situ. Udahlah, aku tinggal tidur. Jadi posisinya aku tidur, yang ini ada yang tidur, dia duduk di kasur aku, tapi dia ngadep ke yang lagi ngobrol itu kan, dia duduk di situ. Udah, aku tinggal tidur. Besok paginya aku bilang, kalian tuh kalau lagi berantem, ada masalah, misalnya slack tentang masalah partneran, jangan ke bawah sampai malam,
kalian tetap butuh istirahat. Aku bilang jangan sampai jam subuh gitu masih slack, itu kan ganggu istirahat kalian. Dan dia ngomong enggak tuh, aku enggak ke situ sama sekali karena aku jam 10 udah tidur. Yang satunya juga bilang iya aku juga enggak kok, karena aku sekitar jam 11 sudah tidur dan enggak bangun lagi sampai pagi. Terus begitu aku cerita mereka kaget, dan ya aku juga kaget dong karena aku enggak ngeh. Ya memang waktu aku ajak ngomong dia diem doang gitu. Oke, yang terakhir aku langsung merinding. Yang terakhir itu masih di kamar yang sama, karena kita kan kalau di asrama itu nggak sering-sering pindah kamar gitu. Jadi kalau di situ ya di situ gitu. Kadang orang-orangnya aja yang dipindah, misalnya ada yang degradasi atau apa. Nah, jadi aku tetap di situ. Nah, waktu itu kebetulan akhir tahun. Jadi setiap akhir tahun itu kita akan ada kejurnas. Nah, itu tuh penting banget. Kejurnas itu kalau untuk anak klub itu penting banget karena itu menentukan kalian bisa ikut seleksi nasional atau enggak, masuk pelatnas gitu, seleksi untuk masuk pelatnas. Nah, karena waktu itu kebetulan di ganda putri, aku masih main ganda putri. Di ganda putri aku waktu itu partneran sama Lulu, partner aku di Jarum. Aku partner sama si Lulu. Jadi kita nggak boleh pulang kampung, yang lain tuh udah libur. Kita nggak libur sama sekali, kita latihan. Walaupun cuma satu pasang tuh pelatih tiap hari datang, kita latihan. Otomatis asrama kan kosong. Nah, hari itu tuh perasaan aku tuh nggak enak gitu. Kok rasanya pokoknya nggak enak aja, rada takut gitu. Akhirnya aku mutusin nanti deh kalau misalnya si Lulu pulang, aku minta temenin dia aja deh tidur, atau aku tidur di kamar dia gitu. Karena benar-benar satu asrama tuh kosong. Yang ceweknya tuh cuma aku sama dia doang. Kalau yang cowok tuh aku lupa, mungkin ada sekitar 4 orang kali ya. Tapi kan seberang-seberangan itu asramanya. Nah, jadi karena aku di asrama cuma berdua doang dan aku harus nunggu dia dari Sleepy. Dia lagi dari Sleepy lagi ngegaul gitu. Nah, dia pulang tuh sekitar jam 9 kalau nggak salah. Nah, aku dengar tuh bunyi kaki nih, dia pulang nih gitu. Bener, dia pulang dan dia buka pintu. Biasa kan dia ngecek gitu. Dia buka pintu, terus aku bilang, aku manggilnya Nya, lama banget lu, malam banget. Gue mau minta teman tidur. Terus kenapa? Dia bilang gitu kan. Ya nggak jadi dong, orang aku lihat dia sama mamanya kan. Ada mamanya datang dari mana ya, aku lupa, Kediri kayaknya, apa dari mana, pokoknya aku lupa. Aku ngeliatnya mamanya, jadi ya mamanya gitu, memang rambutnya rada segini, terus pakai blazer warna putih biru. Terus aku lihat, ternyata ada nyokapnya. Ya nggak mungkin dong, masa aku nebeng, kan aku juga nggak enak gitu, canggung gitu kan. Terus ya udah, aku gimana pun juga ketukar, tante, aku bilang gitu kan. Nah, terus kan si Lulu berdiri tuh di depan pintu aku, terus si mamanya tuh di belakangnya sini. Jadi pas aku panggil tante, terus dia nengok gini. Jadi dia dari gini, dia gini, dia nengok kan, dia ngeliatin. Tapi dia diam doang. Kayaknya dalam hati aku sakit kayaknya, soalnya apa sih yang buat mata tuh eyeliner ya. Nah, aku ngeliat tuh, jadi memang mata dia hitam gitu kan. Aku ini mungkin di luar apa hujan apa ya, kok eyelinernya luntur dalam hati aku. Jadi rada hitam gitu matanya, agak kusut lah. Dia diem dong juga kan. Terus nggak jadi, aku bilang sama si Lulu gitu. Apa sih katanya, udah nggak jadi pokoknya, aku bilang gitu. Ya udah, pas dia jalan ke pintu kan aku ngeliat, ya udah dia ngikutin gitu kan, tidur. Udahlah, akhirnya aku memberanikan diri tidur. Besoknya pas latihan aku bilang sama dia, Nya, sebenarnya aku tuh semalam takut, pengen minta ditemenin tidur. Lah kenapa nggak bilang, katanya. Kan kalau lu bilang gue bisa tidur di kamar lu, atau lu kamar gue. Ya kan gue nggak enak, aku bilang gitu. Lah nggak enak kenapa, nyantai aja. Ya kan lu sama nyokap lu, masa gue ngucuk-ngucuk masuk ke kamar gitu kan. Lu lagi takutnya mau ngobrol-ngobrol sama nyokap lu. Terus dia langsung bilang, demi apa lu, gue sendirian, katanya. Aku bilang gitu, iya gue sendirian, lu jangan macam-macam. Terus aku bilang, swearnya kemarin itu aku tuh udah mau bilang minta tolong temenin tidur, tapi karena gue lihat ada nyokap lu di belakang dan gue panggil tante dan dia noleh, aku bilang gitu, nggak jadi. Terus dia bilang oke, dia nggak ada nyokapnya dan dia sendirian. Itu sebagian pengalaman aku pernah melihat orang yang kita kenal tapi ternyata bukan. Nah, mungkin kalian juga pernah ngalamin kayak gitu ya. Ya udah, oke, sampai di situ dulu ceritanya. Nanti kita ketemu lagi di pengalaman aku berikutnya.